Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadulur, kembali ketemu di channel Yasin Mustafa Project. Dan di video kali ini saya akan menampilkan screening presentasi siswa beserta uji kompetensi keahlian untuk jurusan broadcast. Ya, kayak apa keseruannya? Nanti kita bisa melihat bersama-sama, dan silakan ditonton sampai selesai, jangan di skip. Kemudian jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Oke, perkenalan dulu. Perkenalkan dulu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan pada Ketua PRSSNI. Dan guru-guru Islamiyah yang saya hormati. Perkenalkan, saya Muhammad Nur Rosi, kelas 12, kelas broadcasting. Di sini saya mau mempresentasikan hasil Nah, hasil uji kompetensi. oke, judulnya bijak menggunakan media sosial. kita dengerin dulu ya. Apa kata uji tentang media sosial? Lagi baca? Masih ini, bagaimana? Ya, asal jadi kan ya. Cukup. Bismillah sih, itu serius Pak, bukan asal jadi. Soalnya dengan niat. Bukan dengan asal-asalan Pak. Oke. Ya, mantap. Ya, soalnya dari hasil ini sudah kelihatan vokalnya para rekaman juga tidak merasa nggak dikoreksi dalam dirinya sendiri oleh ada sendiri. Ini sudah pantas enggak ya? Enggak. Berapa kali rekaman? Banyak sih, 5 apa 6. 6 kali rekaman. Wis dasar Mas. Kali ya, 6 kali ya. 6 kali. 6 kali Perlu latihan. seperti ini, tapi Harus latihan. masih jelek kok dipaksakan. Kalau yang terbaik ini yang jelek kayak apa saya bayangkan. Terus kalau dilihat ini di spektrum ini ya, gambarnya itu ya, ini voice itu masih kecil, kemudian intonasinya juga nggak jelas, terburu-buru biar cepat selesai, kemudian tidak memanfaatkan hari pertama, hari kedua, mungkin ini perlu hari ketiga sama keempat mungkin ya. Iya. Iya kan, nah, pertama kan mungkin sampai-sampai aja belum ada hasil. Juga Pak, itu tak selesaiin sampai hari keempat. Oh, Tak iya. jadiin langsung semua. Oh gitu. Soalnya nunggu sih, daripada nunggu ya bikin yang daripada kosong nggak punya, saya bikin laporan, bikin gitu. cover ya. Oh gitu ya. Biar sekalian jadi semua. Ya memang harus begitu. Iya. Ya. Saya tak pelajari dulu yang Oke. lain-lain. Secara substansi konten saya suka. Memang jarang ya membahas tentang media sosial, tapi Rosi cerdas mengangkat ini, hanya tidak diimbangi dengan tadi proses penggarapan yang serius. Tadi udah bilang serius dari hati ya, tetapi hasilnya ternyata kurang mendukung. Artinya ada sisi-sisi lain yang Rosi kurang perhatikan, gitu ya. Mungkin kalau misalnya Rosi lebih teliti lagi, hati-hati lagi, suara bisa lebih bagus lagi sebenarnya, ya, tidak terkesan buru-buru kayak tadi. Kemudian dari pilihan back song, sejelas memang tadi sinkron dengan isinya, dengan kontennya, itu sound effect kekinian seiring dengan konten yang dibahas tentang media sosial. Cuma dalam proses mixing ini
ya sekitar kurang 2 level ke bawah lah untuk musiknya, untuk soundnya. Tadi terkesan bahwa suara sama soundnya itu balapan, masih kurang nyaman didengerin. Bisa didengerin tapi masih kurang nyaman, artinya harus mengerti betul karena balapan sama suara musiknya gitu. Terus kelihatannya juga ada voice yang nggak di cut ya, nggak dipotong, nggak melalui editing ya, voice-nya ya, voice-nya nggak diediting ya, Di mana yang dulu? diedit voice-nya, voice mentahnya nggak diedit ya, Iya. diedit, atau mungkin kurang, ini tadi kayaknya ada yang kurang ini, tapi sedikit sih. Itu dari sisi konten bagus kontennya, tinggal nanti proses pembuatannya ya bisa jadi sih nanti mungkin Ozi kalau penasaran diulang lagi di rumah atau di mana, terus dibikinnya lebih bagus lagi, nanti akan ada bedanya ya. Setelah dibuat nanti itu dibandingkan dengan hasil yang ini, coba pasti ada bedanya ya. Kalau ternyata nggak ada bedanya ya berarti tidak ada berupaya untuk memperbaiki gitu. Artinya kalau dikasih tahu sudah ngerti ya revisinya harus ada lebih baik gitu. Itu pemilihannya. Kemudian saya pengen tahu sebelum nanti ke cover sama label, saya pengen tahu nih alasannya Ozi kenapa memilih tema tentang bijak menggunakan media sosial. Tentu punya argumen dan punya alasan tertentu. Apa sih? Mungkin di apa ya? Gak usah pakai mungkin kalau alasan. Karena kan di tahun milenial ini kan udah apa ya? Pakai dunia elektronik yang canggih seperti HP atau seperti kamera juga canggih. Kita sebagai apa ya, orang tua atau saya juga menyampaikannya agar bisa bijak menggunakan media sosial atau orang tua bisa mengadakan pengontrolan terhadap anaknya untuk melihat pengaksesan yang atau hasil yang buruk. Ini pengalaman apa? Pengalaman. Ini pengalamannya. Bukan. Oke, lanjut. Terus? Mungkin ada pengaksesan yang tidak baik. Ya. Contohnya yang nggak baik? Ya, film yang tidak perlu dilihat lah. Film yang nggak perlu dilihat. Iya. Film apa? Ya, film apa sih? Oke, terus? Yang tidak baik, terus apa ya? Ya mungkin itu sih. Terus penggunaan yang berlebihan, Dari berbingung. penggunaan yang berlebihan kan bisa apa ya? Memasukkan pikiran yang stres, bisa jadi stres kayak misalkan game, main Facebook dari pagi sampai siang. Mungkin hari ini, Iya. hari ini udah libur panjang, libur panjang mainan HP. Iya. Ya itu sudah sering saya alamin. Pernah Pengalaman alami ya? lah. Pengalaman ya? Iya. Pengalaman ya? Pengalaman ya. Ya, Pengalaman. pengalaman. Maka dari itu ya lebih baik meluangkan waktunya, untuk Betul. hal-hal yang penting. Hmm. Kayak misalnya ya yang bisa menghasilkan. Oh, Yang bisa betul. menghasilkan. Misalnya apa misalnya? Ya misalnya kayak mengisi waktu yang kosong seperti pagi-pagi daripada mainan HP, kepikiran ada apa ya? Daripada mainan HP, pernah saya berpikiran mungkin jualan lebih bagus. Oh, Nah iya. di situ ya, mungkin di situ jualan lebih bagus. Oke. Karena untuk pengganti biaya orang tuanya. Ya, oke. Iya, masuk akal juga alasannya ya. Alasan dia memilih judul ini masuk akal karena memang yang namanya dunia, ya, dunia teknologi setiap saat mengalami perkembangan yang sangat luar biasa, dan ini kalau nggak disadari
ini memang akan menjebak dan mengkungkung anak-anak yang tidak sadar ya ke dalam permainan yang tidak jelas. Karena teknologi kalau diikuti memang luar biasa. Intinya gunakan HP dengan bijak. Yang bijak. Soalnya tadi kejualan, orang jualan juga bisa lewat HP kan? Bisa ya. Bisa ya. Iya. Nah, tapi kalau Bijak dan HP cerdas ya nih ya. HP Cerdas. untuk game, untuk melihat film-film 18 plus, ya kan nggak benar ya? Iya. Pernah lihat film Ya. 18 plus? Kalau sekitar sih pernah. Nah, Kalau sekitar pernah. Iya pernah. Tapi kalau misalkan permainan, tapi kalau menggunakannya dengan bijak ya bisa seperti Iya, game yang sekarang dapat itu kan mengikuti perlombaan kan bisa dapat jutaan rupiah. ya. Itu penggunaan gadget yang bijak. Iya. Itu. Itu ikutnya judi, emangnya boleh? Bukan kan itu apa ya? Kayak keahlian kita sendiri. Bukan apa ya? Bukan uang yang gaib. Itu kan judi. Iya, iya, oke. ya semoga Anda bisa menerapkannya ya. Ini berdasarkan pengalaman pribadi aku ya. Iya. Maksudnya kan, karena kan di rumah aku saja. Ya, dulu Iya dulu pernah ikut jualan bisnis lah, bisnis online seminar. Oke, sekarang kita ke cover. Cover. Ini apa nih? Cover apa ini? Itu kayak angan-angan Pak. Angan-angan. Iya. Mimpi. Angan-angan sama mimpi Ya kayak identik ya. Angan-angan. Ini angan-angan apa sih? pikiran. Pikiran. Pikirannya bagaimana sih? Nah di situ kan ada bijak menggunakan medsos. Nah di situ ada ya ibarat kata kita memikirkan apa yang di dalam isi media sosial itu tertera di dalam gambarnya Pak. Ini berarti angan-angan yang mengangkasa, yang menerawang. Apa aja sih? Banyak banget itu. Coba sih dijelasin sih, apa aja sih angan-angannya sih? Intinya itu pengganti gadget ya Pak, gambaran pikiran kita untuk membayangkan kayak misalkan saya habis mainan HP, saya habis main HP ya mungkin tiduran Pak, mungkin tiduran. Setelah tiduran kan ada kepikiran saya pengen ini, saya pengen itu. Oh itu. Setelah chattingan sama ini saya pengen ini, saya pengen Oh itu. gitu. Nah ini gambaran contohnya Pak. Gambaran contohnya seperti itu ketika orang itu sehabis main gadget gitu. Iya, mungkin ada pikiran positif, mungkin ada pikiran negatif. Iya. Misalnya baru buka situs jual beli, nangan-nangannya teng, wah nyopeng tuh kae, nyopeng itu dolan. Oh, Kayak tali toko tali rapia kayak. oke. Ya cukup ini, cukup apa namanya, kreatif ini, kreatif. Cukup semangat mempertahankan argumennya. Ya. Oke, salah redaksinya juga ini sih redaksi sama tadi semua tinggal pemilihan hurufnya. Ini pemilihan hurufnya belakang sih. Jadi kalau lurus semua lebih jelas sih. Kurang variasi warna ya. Ya. Gini yang belakang dijelasin dulu sih. Kenapa milih yang belakang? Padahal kalau lurusnya lebih cepat sih. Karena kan kita manusia Pak. Iya terus. Manusia Pak, iya Pak. Nah. Kita kan manusia. Kalau melihatnya datar doang Pak biasa saja. Tapi Gitu. kalau lihat yang hal-hal sepele, tapi itu yang sangat luar biasa maksudnya. Tapi kenapa ya? mesti apa namanya presentasinya ke tulisan SMK Isani jadi nggak jelas tulisannya? Kamu bilang jelas karena kamu yang nulis gitu loh. Tapi kalau orang yang belum pernah bacanya agak ngintip ini sih. Mungkin kalau ini ditarik aja ke atas kuningnya, nah mungkin bisa lebih jelas. Kalau dicetak iya. Mungkin kalau seperti itu. Sorry. Iya. Gimana sih? Ada argumen lain sih selain tadi?
Hidup jangan datar-datar saja. Ya. Kayak gitu Pak, kalau ya intinya itu hal yang untuk menarik lah, menarik. Coba ya. Oke. Menarik itu relatif. Iya. Ya. Iya. Menurut Anda menarik. Karena seni Jadi ya. kalau menurut saya, Ini nggak dibol mas. Ya. Ini sudah memang sudah Oh, iya. sudah tebel. Gurunya soalnya pakai Iya. nama jadinya kayak gitu. Tapi kesannya memang nggak jelas sih dibaca. Kayak misalkan barang yang gak bagus tapi desain di luarnya agak menarik, orang itu akan bakal Oh, ini kalau di tampilan layar aja ya. Tapi dicetak bagus deh. Oh yes, bagus. Kreatif loh saya ini. iya itu kalau misalnya ada variasi warna lebih menarik lagi. Ya, warna apa gitu ya? Biar agak Bikinnya boring. apa? Bikin covernya apa? Labelnya apa? Kayak Tadi. kemarin Oke. di ralat atau yang di Berapa lama kamu bikin cover ini? mungkin kalau kemarin kan setengah hari, Setengah hari. besoknya diterusin setengah hari lagi. Di laptop sendiri? Iya pinjam. Pinjam. Ya udah. Ini kreatifnya oke sih, kreatifnya oke. Berarti barangkali nanti lain waktu ternyata ada yang order cover kan lumayan. Iya, per lembar 5.000 kan lumayan. Amin. Amin. Layani nggak kalau dia order? Layani ya. Kan Siap menerima jasa pembuatan cover dan label VCD DVD lumayan. Siap. siap klik. Satu cover 5.000, satu label 5.000, satu pasang 10.000. Ya, saya dikasih 10% uang dengar. Iya, 10.000 bisa lumayan itu. Modalnya nggak sampai segitu. Lumayan. Oke sih, ini cover. Nah, label ini yang perlu di. Bisa nanya waduh nih, itu loh. Pipe. Ini cewek siapa, mempresentasikan apa, kenapa mesti rambutnya panjang terurai ke bawah gitu loh. Kenapa nggak mukanya saja yang kelihatan? Terus ini lagi nyawang apa ini cewek ini? Angan-angan juga. Mungkin kalau ada cowok Pak. Iya. Tapi nggak ada nyarinya. Oh gitu. Tapi itu bukan alasan loh. Karena ini sudah jadi label, kamu mestinya punya alasan. Terus yang bawah itu use text here itu kalau nggak dipakai mending dihilangin aja. Hilangin kok Pak. Ada. Di sini udah hilang. Oh ya, sorry. Ini karena di master ya. Oke, jelasin kenapa mesti ada perempuan yang berambut panjang itu. Ya Apa itu cara kamu? mungkin sama Pak yang pada yang awal. Ya yang covernya. Enggak, cuma kalau cover itu kan tidak ada objek lain. Ini kan ada orang yang seakan-akan sedang melihat sesuatu yang dilihat apa. Mungkin Ozi yang bisa memberikan penjelasan. Apa ini orang ini lagi berangan-angan tinggi melihat sesuatu yang berterbangan itu ada dolar, ada balung, ada macam-macam itu. Ya, tidak menggunakan medsos. Ya di situ ada seorang cowok ya, cewek Ya, cewek berambut panjang sedang memikirkan hal-hal baru, hal-hal positif, hal negatif atau impian yang ia inginkan seperti apa ya, seperti yang dia inginkan Pak, seperti yang ia inginkan. gitu ya. Menggapai mimpi. Jadi menggapai mimpi. Memikirkan apa yang dia inginkan. Kalau ini nggak memikirkan sih. Kalau mikir begini, mikir. Ya semua mikir nggak harus gini lah Pak. Kalau lagi Kalau memang lagi ini Pak. Bukan. Kayak Kalau gini. kamu mempresentasikan dengan gambar, orang mikir bisa seperti ini. Orang langsung paham ini lagi mikir. Tapi lagi ini bukan mikir, lagi menerawang. Tapi kalau di depannya ada gambar itu lebih jelas. Bukan mikir, itu menerawang. Kalau merawat nggak ada gambarnya Pak. Ada. Tembok. Bukan, ini kan ibaratnya angan-anganmu nih, angan-angannya lagi yang banyak banget nih, itu angan-angan. Dia lagi menerawang angan-angan mana yang mau saya ambil dulu. Mungkin kalau misalnya sampai begini, mungkin ini lagi mikir apa? Nah itu kan
makanya yang dinamakan bijak menggunakan medsos. Kenapa namanya bijak menggunakan medsos? Nah, di situ ada seorang cewek sedang memikirkan apa yang dia inginkan. Kalau ia bijak, ya ia ke jalan yang baik, atau apa ya, menghasilkan kreatif yang tinggi, yang baik lah. Kalau misalkan tidak bijak menggunakan medsos, ya ibarat kata masuk ke jurang gitu loh. Masuk ke hal-hal yang negatif. Oke, paham. Mungkin kalau misalnya Rosi pengen stretching poinnya pada bijak memilih medsos yang positif, mungkin ada salah satu yang mempresentasikan bahwa itu sesuatu yang positif tampil lebih besar, mungkin bisa langsung ketemu. Misalnya tuh gambar dolarnya mungkin dibesarin lagi, nanti orang melihat berarti orang ini Pengen duit. iya, angan-angannya lagi pengen sesuatu atau buka usaha biar dapat duit gitu. Dolarnya lebih dibesarin lagi. Kalau ini kan dolarnya kan agak imbang nih. Iya. Malah ada yang lebih gede tuh, lubang kunci. Itu kunci apa balong? Ya banyak, ada sukses, ada Lubang kunci itu ya, kuncinya kecil-kecil, Kunci. lubangnya gede banget. kunci L anu Bapak itu Pak. Kunci L. Bangun panjili. Kunci L. Yaudah wis. Tapi ya itu tadi, kreatifnya boleh, mantep. Oke, boleh lagi Mas? Isi laporan ya, isi laporan. Nah, ya. Mungkin isi laporan ketemu di sini, isi laporannya. Kamu kopas laporannya? Kopas ya. Kopas. Nah, pasti masih banyak yang sama ya, sama yang lain, karena satu sumber kelihatannya. Masih teknik nggak? Kamu kerasa nggak? Masih pakai teknik nggak? Teknik. Masih pakai teknik? Ini udah dibetulin. Oke. Nah ini berarti bijak dalam mengkopas, ya berarti diedit sih ya, jadi bijak. Dalamnya isinya Bu, benar nggak Bu? Isinya Benar? Sesuai ya? Oke. Baik, bagus. Mas Andi, udah? Atau ada yang di sini? Ya. Ini cok kurang Mas. Apapun yang kamu buat itu harus dipertanggungjawabkan. Bismillah. Entah salah atau benar. Saya apresiasi sekali dengan ngototnya kamu. Ya luar biasa. Ya, ngototnya kamu walaupun benar tidak itu relatif ya, tapi ngototnya kamu itu udah benar. Itu kalau misalkan kamu berbuat baik, apalagi sesuai dengan dari Al-Quran, terus kamu ngotot, ya itu malah yang benar seperti itu, lebih ya. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Rosi. Sudah mempertahankan argumennya, mempertahankan pendapatnya dengan argumen yang saya kira cukup cukup relevan dan masuk akal. Terima kasih waktunya. Silakan minta dipanggilkan Yuliawan. Terima kasih Ya. Pak Yasin, Pak Andi, Bu Eli. Oke. Yuliawan untuk masuk persiapan tegar.